Hai semua, nama saya Alida semua. Kali ini saya akan mengajarkan kamu tentang fungsi komposisi, fungsi inverse, fungsi kuadrat, sama fungsi linear. Yuk sambil ini. Nah, oke teman-teman, kita akan belajar tentang pengertian fungsi linear, fungsi komposisi, dan fungsi kuadrat. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa pengertian dari fungsi tersebut. Nah, fungsi itu sendiri adalah relasi yang permintaan anggota himpunan domain tepat satu pada anggota himpunan ranges. Nah, seperti contoh di bawah ini sudah sangat-sangat benar bahwa ini adalah tentang fungsi. A ke E, B ke F, C ke G, D ke H ini adalah fungsi. Tapi kalau bagaimana kalau misalnya bukan fungsi, yaitu A-nya ke E, A-nya lagi ke F, terus B ke F, C ke G, D ke H. Ini bukan fungsi lagi namanya. Ini namanya relasi. Karena kenapa? A-nya melanggar. Ya, melanggar tepat satu pada anggota. Nah, kenapa disebut relasi? Ya, karena yang memiliki relasi dengan E, ini juga memiliki relasi dengan F. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu perbedaan fungsi linear dan fungsi kuadrat. Linear sendiri adalah grafik yang pangkatnya 1, ya, grafik yang pangkatnya 1 dan memiliki bentuk umum, yaitu fx sama dengan ax tambah b. Dan ini juga bentuk umumnya, termasuk ini juga bentuk umumnya teman-temannya. Nah, bedanya dengan kuadrat adalah kuadrat sendiri memiliki grafik yang pangkatnya 2. Nah, sedangkan ini tadi 1. Nah, terus lagi kuadrat ini bentuknya ini fx sama dengan ax kuadrat tambah bx ditambah cx. Nah, terus fungsi kuadrat ini juga memiliki grafik, yaitu parabola. Nah, ini dia parabola dan ini nama-namanya. Nah, kalau misalnya nih parabolanya itu ke atas dan ini titik tengahnya itu disebut dengan minimum. Kalau misalnya itu ke atas, mengarah ke atas, apanya itu nih parabolanya minimum. Nah, kalau misalnya nih teman-teman parabolanya itu mengarah ke bawah dan titik tengah ini disebut dengan maksimum. Ya, maksimum. Dan cara mencari titik tengahnya itu ya teman-teman itu seperti begini. Ini. X sama dengan minus B per Y per 2A, baru Y sama dengan minus B per 2A. Nah, beginilah cara mencari titik tengahnya. Seperti begitu kira-kira. Ya, kita naik. Nah, sekarang teman-teman tentang fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi sendiri itu adalah penggabungan operasi dua jenis fungsi fx dan gx sehingga menghasilkan fungsi baru. Nah, namanya aja penggabungan, berarti fx ini digabungkan ke gx. Nah, cara penggabungannya itu apakah fx, gx sama gx. Nah, ini ya caranya sudah salah total teman-teman, karena ini bukan cara penggabungan. Cara penggabungan yang benar ialah seperti begini: f komposisi gx sama dengan f komposisi gx, atau g komposisi fx sama dengan g komposisi fx. Ini sudah dua cara ini sudah sangatlah benar penggabungan dua fungsi ini. Nah, terus fungsi inverse itu adalah kebalikan dari domain jadi ranges jadi domain, dan memiliki fungsi bijektif. Ya, fungsi bijektif itu apa teman-teman? Nah, semua anggota domain berpasangan tepat satu kepada anggota ranges. Contohnya nih, ini domain dari A, B, terus ranges
dari C, D. Nah, terus dibalikan C dan D itu disebut dengan domain C, D. Nah, sekarang dan C dan D itu domain A dan B itu menjadi tanggal. Nah, kalau misalnya tadi A ke C, B ke D. Nah, kalau dibalik C ke A, D ke B. Nah, itu adalah bentuk inverse. Ya, tepat satu pada anggotanya. Tidak selingkuh. Gitu ya teman-teman. Kita next. Nah, sekarang kita masuk kepada soal. Dua soal, yaitu soal komposisi dan inverse. Nah, sebelum kita menjawab soal, kita perhatikan apa yang diminta soal terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita baca. Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin satu yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi. Dan tahap kedua menggunakan mesin dua yang menghasilkan bahan kertas siap pakai. Oke. Dalam produksinya, mesin satu ini menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi JS sama dengan G sama dengan 8X minus 4 ya. Mengikuti fungsi JS sama dengan 8X minus 4. Sedangkan mesin 2 mengikuti fungsi KX sama dengan 2X maka 2 ditambah 12. Nah, yang kita kerjakan adalah kita menulis apa yang telah diketahui, yaitu ini JX sama dengan 8X minus 4 dan KX sama dengan 2X maka 2 ditambah 2. Nah, kenapa duluan ini? Karena duluan tadi dia disebutkan baru KX minus 2X kuadrat ditambah 12. Nah, setelah itu kita cari apa yang ia tanyakan. Nah, yang ia tanyakan kepada kita adalah jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 100 ton dengan X merupakan banyak bahan dasar kayu, berapakah kertas yang dihasilkan? Nah, dalam satuan ton. Nah, kita tulis nih apa yang dia tanya supaya kita tidak bingung. Nah, setelah itu kita tulis. Nah, baru kita jawab. Nah, kita jawab K komposisi JX sama dengan K komposisi JX. Kenapa K? Kenapa harus K komposisi JX? Kenapa bukan J komposisi KX? Karena kenapa? JX itu tadi adalah yang pertama diketahui dan yang pertama juga kita selesaikan, makanya kita menggunakan rumus itu. Rumus yang ini ya teman-teman. Nah, setelah itu JX ini kita ganti nilainya jadi 8X minus 4. Nah, K ini juga kita ganti nilainya yaitu 2X kuadrat ditambah 12. 2 dalam kurung. Kenapa dikasih lagi dalam kurung? Karena X ini kita substitusikan. Dia menjadi 8X minus 4 pangkal 2 ditambah 12. Nah, kita kalikan pelangi ini teman-teman. Nah, tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan perkalian pelangi, semuanya tahu. Jadi kita harus kalikan pelangi ini dulu. Nah, setelah itu hasilnya itu adalah 128 X kuadrat dikurang 128X ditambah 32 ditambah 12. Setelah itu kita tambahkan 32 dengan 12, hasilnya 128X kuadrat dikurang 128X ditambah 44. Seperti itu. Nah, terus ini hasil ini yang disebut dengan bahan kertas yang dihasilkan. Jadi bahan kertas yang dihasilkan itu adalah yang ini 128X kuadrat dikurang 108X ditambah 44. Nah, X di sini mengatakan bahwa bahan kertas yang dihasilkan. Nah, teman-teman, ini X ini, bentar, dulu teman-teman. Oke, ya. Nah, X ini nih, yang warna merah ini, ya, itu adalah banyak kertas yang dihasilkan. Nah, setelah itu banyak kertas yang dihasilkan ini kita
ganti menjadi dalam 100 ton agar bisa kita temukan nanti berapa banyak kertas yang dihasilkan dalam satuan ton ini. Nah, dengan cara begini. Nah, udah kan? Yang X ini kita ganti menjadi 100, baru pangkat 2, begitu juga dengan ini. Baru kita kalikan mereka, dan hasilnya ini adalah 1.280.000 dikurang 12.800 ditambah 44 sama dengan 1.267.244 ton. Jadi kertas yang dihasilkan dari 100 ton adalah 1.267.244 ton. Nah, itu kira-kira seperti begitu. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya tentang soal fungsi inverse. Nah, di soal fungsi inverse ini, ini yang saya kasih warna kuning itu sudah poin intinya teman-temannya di soal. Jadi penghasilan per bulan seorang karyawan terdiri gaji pokok dan bonus penjualan. Gaji pokok karyawan tersebut adalah ini 3.500.000. Baru bonus penjualannya sebesar GX sama dengan 100.000 X rupiah, dengan X menyatakan banyak unit barang yang laku yang laku dijual olehnya selama sebulan. Jika FX menyatakan penghasilan total karyawan tersebut, tentukanlah rumus FX. Jika karyawan mengharapkan penghasilan bulanan sebesar 5 juta rupiah, berapakah unit barang yang dijual? Tentukan fungsi yang mewakili permasalahan ini jika X adalah besar penghasilan bulanan. Nah, kita jabarkan dulu nih dari pertanyaan nomor A. Jika FX menyatakan penghasilan total karyawan tersebut, tentukanlah rumus FX. Nah, bagaimana cara kita menentukannya? Kita tambah FX dan GX ini. Nah, nilai FX itu adalah 3.500.000 ditambah dengan GX yaitu 10.000 X. Nah, kenapa kita harus tambah? Karena itu cara mencari rumus FX. Nah, ini nanti teman-teman hasilnya ini akan berpengaruh juga pada bagian B. Nah, sampai sini sudah pengerjaannya sudah oke dan good. Oke, sekarang kita masuk ke bagian B. Jika karyawan mengharapkan penghasilan bulanan sebesar 5 juta, berapa unit barang yang harus dijual? Jika X adalah besar penghasilan bulanan. Oke, jadi rumus yang tadi kita masukkan ke sini. FX sama dengan 3.500.000 ditambah GX. Yang ini tambah dengan GX. Baru FX sama dengan 3.500.000 ditambah dengan 10.000 X. Nah, Y kenapa bisa jadi Y? Yang ini di bawah karena Y itu sama dengan FX. Teman-teman ya. Oke. Dan sama dengan Y sama dengan 3.500.000 ditambah 10.000 X. Y dikurang 3.500.000 per 10.000 sama dengan X. Kenapa jadi minus? Kenapa jadi minus itu karena karena yang berpindah tempat jadi minus, yang awalnya positif menjadi negatif. Nah, terus yang X ini kita ubah dia menjadi bentuk ini, karena di inverse itu harus X yang ada gitu ya. Jadi F inverse X sama dengan X minus X kurang 3.500.000. Ini bukan satu ya teman-teman, ini salah tulis tadi. Jadi ini saja benar, X dikurang 3.500.000 per 10.000. Nah, X di sini sudah berubah ya teman-teman ya. Sudah berubah kan X di sini tadi. Oke. Nah, yang X ini tadi kan teman-teman itu adalah banyak unit barangnya. Jadi X ini tadi yang warna ungu ini tadi kan banyak unit barang yang laku. Nah, sekarang X-nya sudah berganti. Nah, X-nya jadi apa? Yaitu penghasilan bulanan. Nah, harus diingat ya, sudah berubah X-nya. Nah, jadi
Karena yang kita cari tahu adalah berapa penghasilan bulanan Bapak itu, maksudnya berapa unit barang yang akan harus dia jual begitu ya. Nah, caranya begini. Oke. F inverse X sama dengan, nah yang X ini tadi kan sudah berubah jadi namanya penghasilan bulanan. Nah, penghasilan bulanan ini ubah jadi 5 juta karena ini 5 juta ini adalah bulanan, penghasilan bulanan. Nah, ubah jadi 5 juta. Sehingga 5 juta dikurang 3.500.000 baru dibagi 10.000. Baru inverse X sama dengan 1.500.000 dibagi dengan 10.000. Jadi hasilnya F inverse X sama dengan 150. Nah, jadi teman-teman karyawan harus menjual unit barang sebesar 150 agar penghasilan bulanannya itu menjadi yang ia inginkan, yaitu 5 juta. Nah, begitu kira-kira teman-temannya. Oke teman-teman, sekian